14 Februari, hari dimana ada yang lagi sibuk buat nyiapin surprise, ada yang pura-pura lupa, dan ada yang lagi deg-degan buat nungguin Happy Valentine dari seseorang. Tapi ada sebagian orang yang pura-pura sibuk biar gak ngerasa ditinggal. Tapi sebenarnya Valentine itu emang beneran spesial, atau jangan-jangan kita diajarin buat percaya kalau ini spesial. Tapi lo sadar gak sih, satu malam doang bisa ngeset emosi jutaan orang. Buat sebagian orang, ini malam penuh bunga, coklat, dan kenangan manis. Tapi buat sebagian lainnya, ini malam penuh perasaan gak cukup. Gak cukup dicintai, gak cukup spesial, dan bahkan gak cukup normal kalau sendirian. Ya, lucu kan? Kita generasi yang katanya bangga sama self-love. Tapi dari Valentine, feed kita kebanjiran sama couple goals, promo dinner romantis, sama tips biar gak kesepian. Lo bisa bilang kalau gue fine kok sendirian, tapi pada kenyataannya gue yakin banget di hari ini lo tetap ngecek notif lebih sering daripada biasanya. Tapi pertanyaan gue, Valentine ini beneran hanya soal cinta atau soal eksistensi doang? Karena di hari ini lo dipaksa buat gak netral. Lo ada di dua kubu, di antara kubu yang dirayakan atau kubu yang dikasihani. Jadi ini beneran hari kasih sayang atau hari dimana kita makin sadar kalau cinta itu nggak seadil sama apa yang kita kira. Valentine, hari dimana kata cinta dijual dalam bentuk coklat dan bunga. Ini romantis atau jangan-jangan cuman strategi bisnis paling cerdas sepanjang sejarah? Gen Z tumbuh di era yang katanya lebih kritis, lebih skeptis, dan nggak gampang kejebak sama sebuah tren. Tapi kenapa setiap tanggal 14 Februari datang, ada perasaan aneh kalau kita nggak dapet sesuatu? Kayak ada standar tak kasat mata yang bikin kita ngerasa kalau harusnya gue dapet sesuatu kan. Dulu Valentine itu lahir dari seorang pendeta bernama Valentinus yang rela mempertaruhkan nyawanya buat menyatukan sepasang kekasih yang dilarang menikah. Tapi sekarang Valentine jadi ajang diskon terbesar yang tanpa kita sadar ngajarin kita kalau cinta itu ada harga minimumnya. Tahun lalu pengeluaran Valentine di Indonesia nyampe miliaran rupiah. Paket bunga yang minggu lalu harganya standar tiba-tiba naik 3 kali lipat. Coklat yang biasanya kita abaikan di minimarket tiba-tiba sekarang jadi barang wajib. Dan yang lebih gila, ada yang rela ngutang biar nggak kelihatan kalau dia nggak effort. Kita yang katanya anti FOMO, tapi tetap aja kepancing buat masuk ke dalam permainan ini. Lucunya, kita adalah generasi yang paling sering teriak soal cinta itu nggak harus dibuktiin dengan barang. Tapi kenapa setiap tanggal 14 Februari masih ada yang kepikiran kalau gue nggak cukup berharga kalau nggak dapet sesuatu? Kita yang bilang nggak butuh validasi, tapi tetap aja masih scroll TikTok buat lihat siapa yang dapat surprise paling niat. Mungkin ini paradoks paling ironis buat Gen Z. Kita yang paling lantang soal anti mainstream, tapi ternyata masih bisa terseret arus romantisasi di tanggal ini. Kita yang paling benci diatur, tapi tetap aja masih bisa kejebak sama ekspektasi yang dibuat sama pasar. Jadi ini beneran tentang kasih sayang atau hari dimana Gen Z generasi yang paling ngotot buat beda dari yang lain, tetap kejebak sama skenario yang udah dibuat sebelum kita lahir. Di Instagram semua orang punya pasangan. Lo buka TikTok, setiap scroll isinya tentang surprise dinner, buket bunga, dan caption My Forever Valentine. Rasanya semua orang punya samaan spesial di tanggal ini. Tapi coba deh lihat sekeliling lo. Apa benar orang-orang ngerayain Valentine? Atau jangan-jangan kita cuma kejebak ilusi sosial media doang? Valentine itu kayak sebuah pesta eksklusif yang kelihatannya semua orang diundang, kecuali lu. Padahal kalau kita buka pintu dan lihat keluar, ternyata ruang pestanya kosong. Yang ada cuma pantulan feed yang lu tontonin. Kita kebanjiran konten couple goals sampai lupa kalau sebenarnya cuma versi terbaik dari realita yang udah difilter. Hubungan yang sebenarnya nggak bahagia pun tetap diunggah dengan senyuman manis. Hadiah yang sebenarnya dibeli pakai budget pas-pasan tetap dibungkus dengan kemasan yang estetik. Tapi efeknya nggak bisa dianggap remeh. Gen Z itu generasi yang udah paling akrab sama kesepian. Dan studi nunjukin kalau kita adalah generasi yang paling sering ngerasa disconnected. Bahkan ketika kita dikelilingin sama orang-orang. Ya, di hari Valentine ini semua rasa itu makin kerasa. FOMO yang tadinya cuma lewat, sekarang berubah jadi sesuatu yang nyata. Kayak ada suara di kepala yang bilang, kenapa bukan gue? Tapi masalahnya, cinta itu bukan trofi yang
cuma bisa dirayain ketika lo punya pasangan doang. Tapi entah kenapa, Valentine bikin kita ngerasa kayak gitu. Padahal ada cara lain buat rayain hari ini tanpa harus ngerasa kurang atau sendirian. Lo bisa bikin friendship Valentine bareng bestie lo. Lo bisa traktir diri lo sendiri sebagai bentuk self love. Atau mungkin lo bisa ngelakuin satu hal yang lebih berarti daripada sekedar ngasih coklat dan bunga ke seseorang yang belum tentu jadi the one buat lo. Jadi, apakah Valentine itu tentang cinta? Atau hari dimana FOMO kita dimainin supaya kita ngerasa kalau kita harus punya pasangan? Kita hidup di era dimana relationship bukan cuma sekedar hubungan doang, tapi juga konten. Mulai dari couple estetik, matching outfit, surprise dinner, semuanya harus bisa di-post. Tapi pernah kepikiran nggak? Di balik feed yang estetik, apa hubungan mereka benar-benar bahagia? Atau cuman ilusi visual yang dikurasin doang? Gen Z punya standar hubungan yang lebih kritis. Kita kenal istilah soft boy yang awalnya charming, ujungnya nge-ghosting. Kita waspada sama situasi abu-abu antara ini pacaran atau temenan. Nah, kita juga kenal sama istilah red flag, tapi ujungnya tetap bertahan karena nggak siap buat sendirian. Masalahnya, ekspektasi kita sering dibentuk sama media. Kita kebanjiran kisah cinta yang penuh love bombing di awal, chat non-stop, perhatian berlebih, janji-janji manis. Tapi sebulan kemudian, toxic mulai muncul. Dan pada akhirnya kita sadar kalau cinta yang sehat itu nggak selalu diawali dengan fireworks. Itulah kenapa Valentine sering jadi jebakan ekspektasi. Satu hari yang katanya jadi simbol cinta, tapi lebih sering buat jadi ajang pembuktian. Buat yang pacaran, ngerasa wajib buat bikin momen spesial, nah sedangkan yang jomblo, dipaksa buat ngerasa tertinggal. Padahal, realita hubungan itu jauh lebih kompleks dari sekedar dinner fancy atau hadiah mahal. Cinta yang sehat itu nggak diukur dari satu hari yang penuh gimmick, tapi dari seberapa sering lo dihargain di hari-hari biasa, dari cara pasangan lo ada buat lo bahkan tanpa alasan khusus, dan dari bagaimana hubungan lo tetap berlanjut tanpa harus terlihat sempurna di mata orang lain. Jadi, apakah Valentine itu benar-benar tentang cinta? Atau cuma satu hari di mana kita semua terjebak dalam ekspektasi yang kita ciptakan sendiri? Valentine sering dijual sebagai hari penuh cinta. Tapi kalau kita jujur, lebih banyak yang ngerasa pressure dibanding beneran menikmati. Ada yang takut ngerasa kesepian, ada yang takut nggak cukup effort buat pasangan, dan ada juga yang pura-pura cuek tapi diem-diem kepikiran. Tapi gini, Gen Z bukan generasi yang gampang ketipu sama tren. Kita udah terlalu sering lihat gimana standar sosial dibuat-buat. Dari relationship goal yang lebih banyak estetiknya daripada isinya, sampai tekanan buat ngerayain sesuatu yang mungkin nggak semua orang butuh. Jadi, kalau Valentine bikin lo happy, ya nikmatin. Tapi kalau enggak, ya jangan maksa juga. Mau ada pasangan atau enggak, yang penting lo nggak ngerasa harus ngejar standar orang lain. Karena pada akhirnya, yang penting bukan siapa yang ngasih lo bunga, tapi siapa yang lo lihat di cermin setiap hari.